Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, masih di Kolaborasi Guru Indonesia. Masih bersama kita berdua nih Bu. Saya Titi Muntiarti dari SMA ITB Hati dan Meli Dasutya dari SMA Negeri 39 Jakarta. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Yuk Bu, kita langsung aja kita bahas tentang jurnal penyesuaian. Dan jurnal penyesuaian itu udah ada di tahap pembicaraan ya teman-teman, setelah neraca saldo. Nah, apa nih Bu jurnal penyesuaian itu Bu? Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengoreksi beberapa nilai akun sehingga mencerminkan keadaan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Oke, dan pasti ini di akhir ya Bu ya, di akhir periode ya? Iya, akhir periode akuntansi. Iya, bisa di akhir bulan dan bisa di akhir tahun Bu. Kalau dia tahunan berarti 31 Desember akhir tahun. Iya. Kalau laporannya bulanan ya setiap akhir bulan. Oke. Pada umumnya akhir tahun. Oke, pada umumnya akhir tahun ya teman-teman. Nah, selanjutnya akun-akun apa aja nih Bu yang perlu disesuaikan Bu? Di antaranya adalah satu, pemakaian perlengkapan. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, piutang pendapatan. Kelima, pendapatan diterima di muka. Keenam, penyusutan aset atau aktiva tetap. Iya. Masih ada yang lain, tapi untuk perusahaan jasa cukup ini yang kita bahas dulu. Oke, secara umum kita akan membahas 6 ini. Nah, tapi video ini akan terbagi dua nih teman-teman. Jadi kita akan membahas poin 1 sampai poin 3 dulu. Nah, nanti di video part keduanya kita akan membahas poin 4 sampai dengan poin 6. Nah, oke nih Bu, kita masuk ke pembahasan pertama Bu. Ada akun yang perlu kita sesuaikan nih. Salah satunya adalah akun perlengkapan. Gimana nih Bu? Ada berapa metode sih Bu untuk menyesuaikan perlengkapan Bu? Oke, kita lihat pemakaian perlengkapan ya. Tergantung saat kita awalnya membeli, mencatatnya sebagai harta kah atau sebagai B, beban. Ya. Oke. Kalau misalnya sebagai harta, kita catatnya di AJP gimana nih Bu? Oke teman-teman, ini batas ya teman-teman ya. Di sini udah ranah AJP nih yang ini nih. Kalau misalnya kita mencatat sebagai harta itu berarti akunnya perlengkapan Bu Titi. Iya, perlengkapan ya Bu ya. AJP-nya itu bebannya di debit, B, harta kredit. Karena hartanya berkurang sejumlah yang terpakai. Oke. Yang kedua gimana nih Bu? Jika kita mencatat sebagai beban, yang kedua ini, maka di neraca saldo beban berarti ya, maka AJP-nya itu yang tersisa, itu hartanya, itu perlengkapannya. Berapa yang tersisa, itu data neraca saldonya berapa itu didebitkan. Lalu di kreditnya bebannya, karena bebannya harus dikurangi. Berapa besarnya? Sejumlah yang tersisa. Oke teman-teman, ini sebenarnya kebalikannya aja teman-teman ya. Jadi kalian bisa fokus ke neraca saldo, dia dicatatnya sebagai perlengkapan atau beban perlengkapan. Diingat-ingat nih teman-teman nih. B, H yang kalau yang terpakai atau HB yang tersisa teman-teman. Kita langsung aja Bu kasih contoh soalnya biar anak-anak makin paham nih. Ini contoh soalnya untuk yang kasus pertama teman-teman. Yang pertama ya, contoh soal 1. Nah, ini dicatat sebagai harta ya, yang pertama ini. Di neraca saldo kantor, itu jelas ya, perlengkapan kantor itu harta. Sebesar Rp13.200. Lalu data penyesuaian berbunyi perlengkapan kantor tersisa, berarti di akhir itu misalnya 31 Desember kita lihat atau kita hitung perlengkapan itu nominalnya tinggal Rp5 juta. Berarti selisihnya itulah yang terpakai. Dikurangin guys. 5 juta terpakai
8.200.000 rupiah. Oke, dan ini yang kita debitkan ya Bu ya, di beban perlengkapan. Ya. Guys, ini pindahin ke sini guys. Beban bertambah. Perlengkapannya berarti dikurangi karena yang perlengkapannya berkurang karena terpakai kan 8.200.000. Oke deh. Lanjut nih Bu, kita ke contoh soal yang kedua aja nih langsung. Pakai metode beban ya teman-teman ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau di sini nggak ada pengurangan-pengurangan ya Bu ya? Ya, kalau kita mencatatnya di awal itu sebagai beban, jadi begitu perlengkapan dibeli, langsung dicatat beban perlengkapan di jurnal, posting ke buku SAP untuk beban juga, neraca saldo beban. Di akhir pasti ada data nanti penyesuaian. Kalau itu belum habis terpakai, berarti kan masih ada perlengkapannya atau hartanya. Maka yang tersisa itu kita harus buat AJP-nya, yaitu bebannya di debit, hartanya di debit, lalu bebannya sejumlah yang tersisa guys. Pokoknya kalian ingetin ini deh, ingetin rumus pamungkas ini guys, biar cakep. Oke, jadi cara pencatatannya gini ya Bu ya. Beban perlengkapannya kita taruh di kredit ya Bu ya. Kebalikannya yang tadi. Kan kita mencatat beban Bu Titi. Contoh soal ini ya, 13.200. Ternyata belum habis terpakai semua 13.200. Akhir ada data bahwa ada sisa 5 juta. Nah, yang tersisa ini kan harta. Nah, harta perlengkapannya di debit, lalu bebannya kan harus dikurangi tuh 5 juta. Iya, betul. Oke deh, sip. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut nih ke topik nomor 2. Beban yang masih harus dibayar atau istilah lainnya accrued expense. Gimana nih Bu, kok ada beban yang masih harus dibayar? Itu tandanya apa ya Bu? Nah, ini formulanya nih teman-teman. Ya, untuk beban yang masih harus dibayar, berarti hutang Bu Titi. Belum hutang, dibayar, guys. Ya. Contohnya gimana sih Bu? Contoh kasusnya Bu? Contohnya ya, misalnya sewa atau kios atau toko yang sudah kita tempati belum dibayar, itu kan beban sekaligus juga hutang ya. Oh iya benar-benar. Listrik, air, mungkin telepon, mungkin dan lain-lain. Jadi kita make dulu tapi kita belum bayar ya Bu ya? Nah, sampai akhir periode belum bayar. Kita kasih langsung lihat contoh soalnya Bu. Di sini ada beban listrik untuk bulan Desember 2019 belum dibayar sebesar 2.500.000. Nah, ini contohnya listrik ya Bu ya. Ini titik-titik di sini maksudnya bisa akun apa aja ya gitu ya Bu. Nama akunnya. Ya, ada sama itu ya, sebetulnya beban listrik misalnya kami. Nah, contoh listrik ini kan pada umumnya di perusahaan itu makanya kan pasca ya, bukan pra. Jadi pakai dulu baru bayar. Udah pakai 1 bulan, tapi kan bayarnya nggak di Desember, bayarnya pasti di Januari. Iya, betul. Nah, ini sampai 31 Desember kita tutup buku, perusahaan tutup buku kan belum bayar. Sementara itu adalah beban kewajiban perusahaan untuk bayar. Beban listriknya nggak ada dong untuk Desember. Iya, betul. Ya dicatat sebagai beban bertambah ya di debit, lalu sekaligus juga hutang listrik. Berarti sama halnya kayak gaji karyawan ya Bu ya? Kadang-kadang perusahaan juga bayarnya di awal bulan gitu ya. Nah, bisa juga kayak gitu kan. Kerja dulu karyawannya, baru digaji. Dia gajinya setiap tanggal 2 misalnya. Berarti kalau Desember belum gajian tuh tinggal 1 Desember. Gajiannya 2 Januari. Iya. Beban gaji, gitu ya. Ada utang gaji kalau itu berarti. Oke, masih gampang ya teman-teman ya. Masih gampang dong pastinya. Mudah dipahami insya Allah ya. Karena satu cara aja ini Bu Titi catatannya. Nah, ini juga pakai 2 cara nih teman-teman. Tapi kan rumusnya sama, tetap H, BH sama atau B, HB. Gitu deh. Nah, ini Bu, kita kasih contoh soal yang satu dulu nih. Di neraca saldo tuh tertulis asuransi nih Bu, dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, data penyesuaiannya asuransi dibayar tanggal 1 September.
Nah, itu katanya untuk 6 bulan sih, Bu. Asuransi dibayar di muka tuh kayak gimana, Bu? Contohnya, Bu. Di muka nih, Bu. Asuransi. Nggak muka ini, bukan di muka itu, Titi. Muka itu artinya di awal ya. Oh iya, Jadi di awal, guys. Nama beban akunnya karena aneh. belum memakai jasanya, tetapi sudah bayar beban. Iya, Contoh sederhana nih, asuransi misalnya. Kita ikut asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, bayar duluan untuk 1 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan, itu dibayar muka. Sewa juga bisa. Kita menyewa kios 1 tahun, 2 tahun, sudah kita bayar ke depan 2 tahun ke depan, tapi kita belum menempati. Itu namanya beban bayar muka. Iya, kita bayar duluan kan. Kalau tadi kita ngerasain duluan ya, Bu, baru bayar. Kalau ini kita bayar duluan ya, Bu ya. Iya, bayar duluan tapi belum menerima kontraprestasi namanya, atau jasanya belum kita pakai ya. Ada 2 pencatatan seperti ini. Ada 2 metode ya. Metode yang pertama, saat kita membayar beban itu dicatat sebagai harta. Harta, guys, nih guys, harta. Beban dibayar di muka. Itu harta. Asuransi dibayar di muka. Kepada pihak lain. Ya. Kalau sewa berarti ada yang punya tokonya, kita membayar duluan ya, itu harta. Iya, asuransi dibayar di muka itu termasuk harta ya, teman-teman ya. AJP-nya yang terpakai, bebannya. Bebannya yang kita hitung, yang terpakai dari tanggal bayar sampai tutup buku. Oke deh. Ya. Nah, ini contoh penyelesaiannya teman-temannya. Ini jurnal penyesuaian ya teman-temannya, tapi ini dibuat simple teman-teman biar muat maksudnya ya, Bu ya. Di sini nih ya, ini jurnal penyesuaiannya terpakai 4/6. Artinya kita baru pakai 4 bulan dari total 6 bulan. Terus dikalikan dengan jumlah asuransi dibayar di mukanya, hasilnya 4 juta ya, Bu, di sini ya. Perlu diingat bahwa asuransi yang dibayar itu tidak seluruhnya untuk 2019. Ada yang 2019, ada untuk yang 2020. Kan fungsi jurnal penyesuaian itu untuk mencatat beban yang sesungguhnya. Sesungguhnya berapa? Sesungguhnya bebannya itu yang dibayar mukanya 2 bulan. Yang itu bebannya, lalu yang 2 bulannya yang dibayar mukanya. Oke deh. Sekarang pendekatan yang kedua nih, Bu. Ya, pendekatan yang kedua, saat membayar beban itu dicatatnya sebagai beban di jurnalnya beban, beban tentu diposting ke buku besar tetap beban, neraca saldonya juga beban. Nah, kalau beban yang dicatat di awal, maka yang kita AJP adalah hartanya atau yang tersisa, yang belum terpakai ya. Guys, yang belum terpakai guys, yang ini berarti 2 bulan. Neraca saldo ada beban asuransi sebesar 6 juta. Data penyesuaian, asuransi dibayar 1 September 2019 untuk 6 bulan. Nah, kita hitung yang terpakai itu 4 bulan, karena di situ beban, maka yang kita AJP adalah yang tersisa. Karena di sini beban asuransi. Januari, Februari, 2 bulan. Karena itu adalah beban untuk 2020. Ya, jadi 2/6 kali 6 juta, 2 juta rupiah. Akunnya asuransi dibayar muka itu harta ya. Lalu bebannya dikurangi atau dikreditkan 2 juta rupiah. Oke deh, sip. Gimana nih teman-teman? Kita udah bahas 3 topik tentang jurnal penyesuaiannya. Semoga mudah dipahami ya. Nah, kalau kalian masih belum paham, kalian bisa ngulang-ngulang video kita ini sampai paham ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video part 2-nya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.